Setelah ketemu katakanlah 50.000 ya per bulannya, baru tuh di bulan Desember ini kan pajak bulan 1 sampai bulan 11. Nah di bulan Desember kita hitung pakai cara lama ini ketemunya berapa, ini otomatis ketemunya gede, katakanlah 2 juta. Halo teman-teman, apa kabar? Jumpa lagi dengan saya Priyadi Kim di channel Belajar Finansial. Di video kali ini saya akan membahas isu yang lagi hangat ya, tentang perhitungan pajak dengan sistem TER atau tarif efektif rata-rata. Karena objek pajak itu banyak, di sini saya akan membahas yang statusnya karyawan aja ya. Mungkin ini bisa jadi sedikit pencerahan. Di sini ada berita DJP tegaskan tarif efektif PPh 21 bukan pajak baru. Jadi memang setelah aku pelajari, perhitungan TER ini nggak mempengaruhi atau nggak menambah, intinya itu pajak kita tetap nggak ada penambahan dengan penghasilan yang sama, cuma nambah riweh aja ngitungnya gitu loh. Jadi saya juga bertanya-tanya, maksud dan tujuan Dirjen Pajak itu ngapain sih bikin aturan yang ribet kayak gini? Dengan sistem yang lama aja, yang sekali hitung, aku rasa banyak kok karyawan yang belum bisa menghitung atau belum paham cara menghitungnya. Apalagi ini ditambah PR baru yang lebih ribet. Aku sendiri pribadi nggak cocok dengan aturan ini ya, karena bikin ribet. Kita udah pusing bikin kerjaan, disuruh ngitung pajak per bulan dengan rumus yang atau dengan aturan yang begitu banyaknya. Jadi kali ini aku akan menjelaskan secara singkat perbedaan tarif cara hitung lama. Sebenarnya tarifnya sama, cara hitung lama dan cara hitung baru. Jadi jika cara lama itu kan cara hitungnya penghasilan bersih selama 1 tahun dikurang PTKP dikali tarif pajak, udah ketemu itu pajak yang harus dibayar berapa. Meskipun ini kelihatan simpel, tapi teman-teman juga harus tahu bahwa PTKP itu ada bermacam-macam ya, tergantung status kita. Apakah kita itu TK0, TK1, TK2, TK3, atau K0, K1, K2, K3. Nah itu PTKP-nya beda-beda. Dan tarif pajaknya juga beda-beda, tergantung dari hasil pengurangan penghasilan dikurangi PTKP, jumlahnya itu berapa. Tarif pajaknya beda-beda, antara 5% sampai 35%. Jadi dengan rumus ini aja kita harus menghafal atau kita harus mengetahui PTKP kita itu berapa dari yang bermacam-macam itu. Plus kita harus tahu juga tarif pajak yang dikenakan kepada kita itu berapa persen, apakah 5%, 15%, 25%, 30%, atau 35%. Udah ribet kan? Nah sedangkan cara baru ini lebih ribet. Aku bikinkan simulasinya. Nah cara baru ini digolongkan menjadi 3 TER, TER A, TER B, TER C. TER A yang termasuk TER A itu TK0, TK1, K0. TER B itu K1, K2, TK2, dan TK3. Sedangkan TER C itu K3. Jadi TK itu tidak kawin atau single. TK0 itu maksudnya single, nggak punya tanggungan. Ya contohnya anak muda lah ya, belum pernah menikah, nggak punya anak, itu kan nggak punya tanggungan. TK1 itu single, punya 1 tanggungan. Tanggungan itu bisa anak, jadi singlenya itu bisa karena duda, atau mungkin anak muda tapi orang tuanya sudah nggak bekerja, maksudnya udah sepuh, udah tua, jadi menjadi tanggungan dia. K0 kawin atau menikah statusnya, 0 belum punya anak. Nah dari ini aja kita harus tahu kita termasuk TER A, TER B, atau TER C ya kan.
udah ruwet kan. Nah, setelah itu kita disuruh menghitung pajak bulan 1 sampai bulan 11 dengan rumus perhitungan gaji dikali tarif pajak. Dalam artian ini gaji bersih ya, setelah dipotong seperti tunjangan jabatan dan lain-lain. Nah, tarif pajaknya ini yang bejibun, mulai dari 0% sampai 35%. Nah, kita harus tahu kita berada di level berapa. Setelah ketemu, katakanlah 50.000 ya per bulannya, baru tuh di bulan Desember ini kan pajak bulan 1 sampai bulan 11. Nah, di bulan Desember kita hitung pakai cara lama ini. Ini ketemunya berapa? Ini otomatis ketemunya gede, katakanlah 2 juta. Nah, sehingga pajak akhirnya 2 juta dikurangi 50.000 dikali 11. Karena kan ini udah dibayar atau 11 kali. Hasilnya yaitu pajak yang harus kita bayar di bulan Desember. Jadi intinya kita harus ngitung 2 kali alias tambah ribet. Jadi begitulah gambaran singkat perhitungan pajak baru atau pajak tahun 2024 buat karyawan ya. Mungkin saya akan bikinkan contoh kasus perhitungan pajak di video berikutnya. Semoga video ini bermanfaat. Sampai jumpa di video selanjutnya. Salam Financial Freedom.